banyak, lumayan ya. Pagi-pagi ternyata sudah pada siap semua. Yang tutup kamera biasanya yang belum mandi. Karena Paniko nebeng, saya minta bantuan doa pembukaannya Paniko ya. Terima kasih Paniko. Sama penutup lah sekalian ya. Oke, sip. Karena doa Paniko tuh paling bagus di antara kita-kita. Doa paling singkat. Oke, 7 lewat 5 menit. Molor 5 menit dari jadwal. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Nggak ada bapaknya kayaknya ini. Ibu-ibu semuanya. Pak Anang, bahkan tadi ada Bu Ola, selamat pagi, Pak Niko, selamat pagi, Mama, Papa, Mama semuanya, papanya nggak ada. Hari ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai metode PAS yang akan kita laksanakan pada PAS semester 1 ini. Nanti akan saya jelaskan sedikit perubahan bagaimana cara atau apa sih, bagaimana sih cara penilaian kita untuk nilai PAS anak-anak. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan doa. Saya mohon Pak Niko untuk memimpin dengan doa. Terima kasih Pak Niko. Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk menjelaskan, mungkin di sini ada Pak Anang. Saya berikan kesempatan untuk Pak Anang untuk memberikan sedikit sambutan kepada orang tua kelas 5 dan kelas 6. Silakan Pak Anang.
Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, saya akan ada sedikit permainan. Linknya bisa dilihat di kolom chat. Silakan masuk ke link tersebut. Kita akan sedikit bermain ya. Masa anak-anak doang yang bermain? Mamanya juga harus main dong. Mamanya juga harus ikut main. Kalau tidak bisa ikut terlibat tidak apa-apa. Yang penting 10-20 juga nggak masalah. Tapi dicoba aja, dicoba klik linknya, terus silakan masuk ke link tersebut. Kalau nggak bisa minta tolong diajarin anaknya juga boleh. Udah ada 3 yang masuk. Oke, Pak. Saya coba share screen ya. 5. Pak Anang boleh ikutan juga, Pak Anang. Pak Anang ikutan. Wah, udah banyak, mantap. Oh, udah pada jago. Pak Niko boleh, bola boleh. Kalau ada Pak Okta, padahal Pak Okta nggak ikut main. Yeay. Saya tunggu sampai 7.13, 7.14. Ayo. Baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 18. 18 peserta. Wih, 20 peserta. Sebelum saya buka linknya ya. Kita main-main dikit. Yang baru bergabung silahkan klik link yang ada di kolom chat. Wih, Pak Anang masuk, Bu Ola masuk. Pak Niko jangan pakai nama saya, Pak Niko. Kayak itu yang Pak Okta itu Pak Niko itu. 25. Kita akan berangkat pukul 7:14. Kalau ada yang mau nambah silakan. 7:14. Yang baru bergabung silakan langsung masuk ke link. Ya, 26, 27, luar biasa banyak pesertanya. 1 menit lagi. Sabar ya. Udah siap-siap tekan tombol ini kayaknya. Oke, kita dalam hitungan 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Silakan. Balapan deg-degan biasanya kalau kayak gini. Kita lihat live skornya ya. Wih, lumayan. Wah, Mama Kesi ada yang salah nih. Nggak ada hadiahnya ya tapi ya.
masih 2 menit lagi, silakan. Yang mau bergabung baru masuk silakan. Klik link yang ada di kolom chat. Mama Carla ngulangin. Oke, 1 menit lagi saya stop ya. Jangan-jangan yang ngerjain anaknya ini. Oke, saya stop. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Mohon maaf saya stop ya. Oke, klik end. Yes. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Luar biasa ya. Bagaimana perasaannya dulu nih, perasaannya? Saya pengen tahu perasaannya dulu. Saya klik close dulu. Stop share. Oke, saya ingin tahu perasaannya dulu setelah bermain tadi. Siapalah, nggak usah saya tunjuk. Ayo, ngaco nggak ya anak-anak dong? Jangan malu-malu. Ayo, gimana rasanya main? Mana? Oh, yang mana tadi? Baru pernah main kayak gini ya? Oke. Ada yang lain nggak perasaan setelah mengisi atau setelah bermain yang tadi, permainan tadi? Silahkan. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, Mama Carla, silahkan. Bisa aja. Burger emang makanan favorit ya ternyata ya. Oke. Oke, sengaja saya eh, memberikan pengalaman kepada Bapak Ibu untuk bermain games tadi. Kurang lebih itu yang selama ini kita alami ya. Jadi kurang lebih itu yang selama ini kita alami, bahwa ternyata sebenarnya anak-anak tuh bisa ya, karena mereka sudah terekam semuanya di dalam otaknya. Kemudian tadi kan ketika ada pilihan ganda, tujuan utamanya apa? Cepet-cepetan kan jadinya. Ya, mungkin ada yang salah ngeklik, mungkin ada yang salah pokoknya tidak dibaca dulu soalnya tadi. Pasti ada yang tidak dibaca soalnya, nggak plak-klik gitu ada juga. Karena tadi ada ketepatan mengisi pilihan ganda. Nah, itu yang menjadi masalah problem kita sekarang ini, bahwa anak-anak hanya bisa mengingat, kemudian ketika mengerjakan soal-soal seperti itu, mereka terburu-buru untuk menyelesaikannya. Nah, itu yang akan kita ubah dalam PAS untuk semester 1 ini. Jadi mohon maaf, sebenarnya model kinerja ini yang akan saya jelaskan nanti sebenarnya sudah dimulai di yayasan, itu sudah mulai ketika PTS kemarin. Tetapi karena kita juga belum siap, guru-gurunya juga belum siap, makanya gurunya juga harus belajar dulu bagaimana sih cara memberikan penilaian yang terbaik bagi anak-anak kita. Oke, saya akan tampilkan layar dulu apa yang akan saya jelaskan. Sebenarnya ini parentingnya khusus kelas 6, tapi karena tadi malam ada WA dadakan ya, judulnya masih kelas 6. Tapi untuk kelas 5 juga bisa masuk. Oke, jadi PS-nya itu nanti basisnya adalah asesmen kinerja. Jadi ada produk yang dihasilkan. Nah, produk yang dihasilkan itu bisa berbagai macam. Bisa jadi dia berupa barang, bisa jadi dia berupa presentasi, bisa jadi dia berupa kemampuan untuk mempresentasikan sesuatu. Oke, masih ada beberapa yang
masuk orang tuanya. Selamat datang Mama Lindsay. Habis ini kayaknya habis masak kayak Mama Lindsay ya. Nah, berikutnya. Nah, dari yayasan sebenarnya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Yang pertama, tes yang berbentuk multiple choice seperti yang tadi. Kemudian yang kedua berupa penugasan dengan berbasis kinerja dan proyek. Tapi atas kesepakatan bersama guru-guru di Bunda Maria, kami bersepakat untuk memilih PAS semester 1 ini dengan berbasis kinerja atau proyek. Jadi yang dinilai adalah kemampuan anak-anak dalam mengumpulkan data kalau di kelas 6, kemudian dalam mempresentasikan dan membuat bahan presentasi. Mohon maaf, saya sebagai penerima tamu juga. Nah, bagaimana sih jalannya proses penugasan ini? Untuk PAS ini, jalannya penugasan itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti ada tahap persiapan dan tahap PAS. Persiapan untuk mempersiapkan ya. Persiapan untuk PAS. Karena PAS-nya untuk kelas 6 itu bentuknya adalah presentasi, maka yang dipersiapkan itu adalah presentasinya. Jadi untuk kelas 6 sama kelas 5 kebetulan sama ya. Pak Niko ya, sama ya? Presentasi juga Pak Niko. Apakah betul? Ya. Jadi kelas 5 dan kelas 6 kebetulan sama, modelnya adalah presentasi dari apa yang sudah mereka persiapkan. Nah, persiapannya apa saja, itu nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini, dalam tahap persiapan, itu nanti akan dibagi menjadi dua kelompok itu masih jalan ya. Saya akan pakai untuk 29 dan 30 November, itu untuk persiapan kelompok A, datang ke sekolah. Jadi mereka datang untuk mendapatkan semacam bimbingan lah ya, kalau ada yang kuliah atau SMA biasanya ada bimbingan untuk menyelesaikan kayak kalau di kuliah berarti namanya skripsi ya. Kalau di anak SMA berarti apa, PKL ya, ada PKL-nya. Nah, untuk kelompok A itu tatap muka, kelompok B itu daring. Berikutnya tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember itu kelompok B yang tatap muka, kelompok A daring. Nah, di tanggal 3 Desember, karena kita masih pakai hari Senin sampai Kamis, tanggal 3 Desembernya itu daring semua. Jadi di rumah semuanya. Kemudian, apa yang mereka persiapkan, itu sudah masuk ke dalam classroom yang ada di kelas masing-masing. Kayak saya tampilkan di kelas saya ya. Sebenarnya kelas 6 sudah nyolong start dari 2 minggu yang lalu. Untuk khusus tematik dan matematika, saya sudah nyolong start untuk membuat presentasi buat mereka. Jadi ada 3 bahan tayang yang harus mereka persiapkan untuk melakukan presentasi. Dan itu sudah dipersiapkan oleh anak-anak, tinggal beberapa anak yang masih belum menyelesaikan bahan tayangnya. Oke, saya lanjutkan timeline-nya dulu. Untuk PAS-nya, nanti tanggal 6 sampai 9 Desember, itu yang datang ke sekolah itu kelompok A. Jadi mereka presentasi di depan kelas dan di depan teman-teman yang ada di rumah. Jadi presentasinya melalui Google Meet juga, mereka presentasikan di depan teman-temannya, baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Kelompok B berarti menyimak dari rumah. Kelompok B belum dapat kesempatan nih. Ya, jadi kelompok A dulu untuk melakukan presentasi, kemudian kelompok B menyimak. Teman-teman kelompok A juga menyimak. Tujuannya menyimak apa? Tujuannya menyimak itu nanti di tanggal 10 Desember. Di tanggal 10 Desember itu ada penilaian diri. Ada namanya penilaian diri. Nah, di penilaian diri ini, nanti anak-anak yang di kelompok A itu akan menilai diri sendiri. Ketika penampilannya seperti apa, ya, apakah sudah bagus atau belum dan sebagainya. Kemudian yang kelompok B dan teman-teman yang kelompok B itu menilai temannya yang sudah melakukan presentasi. Jadi kelompok A menilai diri sendiri dan menilai temannya, kelompok B hanya menilai temannya saja.
Ya, hanya menilai temannya saja. Ini bahasa Inggris saya hapus karena jadinya bergabung dengan saya. Jadi nanti penilaian bahasa Inggris bergabung dengan tematik dan matematika. Ya, jadi hanya penilaian diri dan penilaian teman. Penilaian dari guru tetap ada, penilaian dari guru tetap ada. Jadi tidak akan apa subjektif lagi karena anak-anak juga menilai dirinya sendiri dan teman-temannya juga menilai dia. Nah, jangan takut juga, wah nanti kalau yang nggak suka sama si A, nggak suka sama si B, nah itu akan kelihatan ya, apakah dia menilainya karena apa karena nggak suka, itu akan kelihatan. Biasanya kalau satu semua itu berarti tandanya dia tidak tidak suka mungkin ya, tidak suka sama temannya, bisa jadi itu ya. Nah, untuk tanggal 13 sampai 16 Desember itu bagian kelompok B yang tatap muka. Jadi kelompok B yang akan menjelaskan atau melakukan presentasi terhadap teman-temannya, kepada teman-temannya. Kelompok A daring di rumah. Tapi kelompok A juga bukan berarti sudah selesai presentasi, enak nggak boleh ya, tetap harus menyimak apakah presentasinya sudah baik atau belum, atau apakah presentasinya menarik atau tidak. Sehingga di hari Jumat kelompok B itu akan menilai dirinya sendiri dan teman-temannya, sementara kelompok A itu hanya menilai dirinya sendiri. Ya, jadi kelompok A hanya menilai temannya sendiri, Kelompok A menilai temannya, kelompok B menilai dirinya sendiri dan teman-temannya. Nah, untuk jadwal pelajarannya, saya tidak akan merubah jadwal harian, jadi kita akan mengikuti saja jadwal yang sudah saya bagikan kepada anak-anak, jadwal harian seperti biasa saja, tidak merubah jadwal apapun. Untuk jadwal presentasi khusus kelas 6 nanti tematik dan matematika itu akan diadakan undian terlebih dahulu pada hari Senin setiap minggunya. Nah, saya akan menjelaskan khusus kelas 6 dulu ini ya. Nanti kelas 5 silakan Pak Niko menjelaskan ya. Nah, untuk kelas 6 ini peran yang akan mereka perankan, apa yang mereka perankan itu sebagai duta besar cilik. Duta besar itu kan berarti tugasnya meyakinkan orang agar tertarik ya, meyakinkan orang. Jadi peran mereka menjadi duta besar cilik ya, kita main-main menjadi duta besar cilik. Jadi boleh nanti ketika presentasi anak-anaknya didandanin pakai jas, boleh, pakai batik boleh, jangan selalu pakai pakaian sekolah ya. Ketika presentasi mereka boleh menggunakan pakaian yang nyaman buat mereka, asal jangan pakai kaos oblong ya. Duta besar itu kan penampilannya berwibawa dan sebagainya. Nah, materi untuk kelas 6 yang sudah mereka persiapkan dan akan mereka persiapkan, yang pertama itu manfaat energi listrik, yang kedua dampak sosial menjadi negara ASEAN, anggota negara ASEAN, kemudian yang ketiga pemecahan masalah matematika berkaitan dengan penghematan energi listrik. Kemudian penilaian yang akan saya ambil yang pertama itu adalah kelengkapan materi dan informasi. Itu karena tadi berkaitan dengan manfaat energi listrik, berarti dia masuk ke pelajaran IPA. Kemudian untuk dampak sosialnya masuk ke mata pelajaran, sebentar saya masuk, ada yang mau ya, kelengkapan materi informasi tadi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, keterampilan membuat media presentasi. Jadi apa yang mereka persiapkan itu juga akan dinilai. Oke, saya akan ambil random contoh saja ya. Saya akan ambil random contoh dari anak-anak yang sudah mengumpulkan. Saya buka dulu. Baru ada 29 yang masuk ya. Oke. Kata-kata siapa ya? Kemarin saya punya Kenneth lah. Kenneth ini baru. Oh, tapi Kenneth ini ada
sulit untuk di ini. Oh, punya Kelly aja yang sudah saya mulai ya. Oke, kita akan lihat ya punya Ananda Kelly. Oke, ini hasil buatan Kelly ya, hasil PowerPoint buatan Kelly tentang manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari. Saya tampilkan yang bagus ya. Bukan, semuanya bagus ya. Oke, jadi dia dia mencoba untuk menjelaskan ke teman-temannya bagaimana cara eh, apa manfaat dari energi listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada dalam bidang industri, ada bidang perdagangan, ada bidang budaya, ada bidang pariwisata, bahkan ada di rumah dan di sekolah. Jadi dia jelaskan semuanya. Nah, ini salah satu hasil presentasi dari anak-anak. Oke, saya buka satu lagi deh biar ini yang cowok aja, yang cowok. Cowok. Modelnya macam-macam sih, punya Daniel coba punya Daniel deh. Coba punya Daniel. Nah, Daniel sederhana, cuma seperti ini saja. Ini juga tidak masalah. Jadi mungkin dia ketika membuat ini dia akan menjelaskannya lebih banyak. Jadi tidak masalah model model PowerPoint-nya, model presentasinya seperti apa. Ya kita harus hargai apa yang dia buat. Mungkin pada saat presentasi si Daniel itu akan menjelaskan lebih banyak daripada apa yang dia tulis. Ya, jadi bermacam-macam ya cara anak untuk melakukan presentasi. Oke, satu lagi kan biar biar semuanya. Nah, ini punya biar ya punya biar seperti ini. Jadi cara anak-anak untuk melakukan presentasi atau untuk menampilkan hasil presentasinya itu berbeda-beda ya. Antara Daniel, Kelly sama Diat saja sudah berbeda sangat jauh. Oke, itu hanya sekedar contoh saja ya. Hanya sekedar contoh untuk presentasi anak-anak. Oke, kita kembali lagi ke. Nah, kemudian yang dinilai berikutnya adalah kesesuaian media presentasi dengan materi. Ya, yang akan saya nilai itu dari pelajaran bahasa Indonesia. Kemudian keterampilan untuk presentasi, sikap dan sebagainya itu akan masuk dalam keterampilan untuk presentasi, sehingga akan masuk ke dalam mata pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia. Jadi setiap apa yang sudah saya siapkan itu mewakili tiap-tiap mata pelajaran. Kemudian yang terakhir menyelesaikan kasus matematika. Kebetulan kemarin siang itu ada tambahan lagi untuk bahasa Inggris. Nanti anak-anak diminta untuk menyebutkan angka-angka dalam bahasa Inggris. Jadi itu tambahannya. Kurang lebih seperti itu untuk kelas 6. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mendampingi anak-anak. Jangan disalahkan anak-anak pegang HP, karena pegang HP-nya ini benar-benar untuk membuat presentasi, bukan untuk main game ya. Jadi mereka seperti duta besar, seperti orang-orang yang mewakili Indonesia ke luar negeri. Mereka bersiap untuk bisa melakukan presentasi, untuk tampil dengan apa? Tampil dengan berwibawa. Nah, mohon dukungannya untuk dilatih juga di rumah ya. Mohon dukungannya untuk dilatih juga bagaimana berbicara di depan banyak orang. Mungkin itu saja dari saya. Pak Niko, ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak Niko.
Jadi sekarang modelnya per kelas ya, jadi tidak disamakan jadwalnya antara kelas 1 sampai kelas 6. Jadi jadwalnya nanti yang mengatur adalah wali kelas masing-masing. Mungkin itu saja Bapak Ibu, silahkan kalau ada pertanyaan, semoga bisa kami jawab. Kalau tidak bisa kami jawab, akan kami jawab pada waktu yang berikutnya. Untuk teknis pelaksanaannya juga akan saya sampaikan ke anak-anak juga. Ya, silakan. Siapa dulu? Oke, Mama Dea dulu. Habis itu Mama Alvin. Siap, nanti saya share. Siap, Mama. Oke, sama-sama. Mama Alvin. Ya. Secara langsung saja. Jadi nanti tiga-tiganya akan langsung dipresentasikan sekaligus per anak. Ya. Memang agak berat tapi nggak apa-apa karena yang matematika hanya menjelaskan apa yang sudah mereka cari itu aja. Oke, sama-sama. Ada yang lain silakan. Ya Mama Hans, silakan Mama Hans. Oh Mama Hans dulu. Gimana? Gimana? Iya, nggak apa-apa. Mama Han sedang di Kalimantan soalnya, ya silakan, nggak apa-apa Mama Han. Sama-sama, Mama Lionel, silakan Mama Lionel, silakan. Terima kasih Mama Lionel. Ada yang lain nggak? Silakan kalau ada yang lain. Mama Salam sibuk packing ya. Mamanya Angel ya, saya mamanya Salam. Ada di kantor Mama Angel. Oke, ada pertanyaan yang lain? Mama Jason, silahkan. Dari tadi cuma gini doang. Kayak kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Saya harap sudah paham semuanya. Ayo silakan kalau masih ada yang bingung, silakan bertanya saja nggak apa-apa. Kalau bisa kami jawab sekarang. Kalau tidak bisa ya kapan-kapan. Ada yang lain? Silakan. Anak-anak sudah cukup luar biasa kok, nggak tahu mereka dapat ilham dari mana, tiba-tiba sudah muncul PowerPoint yang cukup bagus seperti tadi. Adakah? Tidak ada. Paniko mau menambahkan lagi nggak? Bu Ola mau menambahkan nggak Bu Ola untuk agama dan bahasa Sunda silakan. Oh nggak ada. Langsung ke anak saja ya. Oke. Yang lain silakan bertanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya minta penguatan dari Pak Anang.
Semoga apa yang mana masih ada ya. Semoga apa yang kita persiapkan untuk PAS kelas 5 dan kelas 6 ini dapat berjalan dengan lancar dan berguna bagi anak-anak kita, terutama untuk masa depan mereka. Itu saja. Silakan Pak Anang. Mic. Mic-nya belum dibuka, Pak. Oh, rusak. Beli lagi Pak yang baru, Pak. Sudah Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Anang. Bapak Ibu minta mohon maaf dibuka apa kameranya. Saya akan foto bersama dulu. Kita akan foto bersama. Loh, Mama Mika tadi penampilannya langsung berubah. Tiba-tiba berubah Mama Mika ya. Silahkan dibuka dulu kameranya. Saya mau foto Bapak Ibu dulu. Nggak ada Bapak ternyata. Ibu-ibu semuanya luar biasa. Bapaknya cari duit. Ibu-ibu silakan. Oke. Mama Mama Fiona. Mama Fiona. Mama atau Bapak Fiona? Silakan. Hadir lumayan ya yang hadir luar biasa. Terima kasih mama-mama yang saya screenshot dulu ya. Cari pose yang bagus dong. Satu, dua, tiga. Cekrek. Saya ulangi lagi ya. Mama Lisa yang bagus dong. Ayo, nurut ayo. Tiga, hilang lagi. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih. Nanti kita akan tutup dengan doa dulu. Silakan Pak Niko, seperti janjimu.
Kita tutup dengan doa ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau sikap yang salah dari saya. Saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan masukan, terutama untuk wali kelas 6 kepada saya. Akan saya perbaiki dan akan saya tindak lanjuti untuk semester kedua. Terima kasih. Silakan Pak Niko. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan meninggalkan meet ini. Silakan melanjutkan masak. Atau masih kangen di sini silakan ngobrol aja. Atau mau apa silakan. Ya silakan Mama Alvin, ada pertanyaan lagi? Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Silakan keluar dari meet. Terima kasih semuanya. Pak Anang, Bola, Pak Niko sudah bergabung dengan kami. Iya, kenapa? Mic ya. Sorry. Hilang. Jaringan hilang, jaringan hilang. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Silahkan keluar dari meet. Saya akan juga tutup meet-nya lewat sini. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Dadah Fioren. Kok tiba-tiba jadi Fioren? Makasih Mama Brian, semuanya lah. Makasih semuanya. Makasih Mama Angel. Di tengah kesibukannya. Makasih semuanya. Makasih Mama Kenan. Makasih Mama Diar, Mama Ecel, Mama Biel. Masih pada. Oke, saya tutup ya. Terima kasih semuanya.